Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media e-buku Quizshop Flipbook Maker berbasis blog pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kota Bangun. Yang melatar belakangi permasalahan yang pertama, penggunaan sumber belajar tidak sesuai hanya dari penerbit tertentu. Yang kedua, penggunaan strategi pembelajaran yang belum sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Yang ketiga, alat penyampaian pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar 95% WA Group. Yang keempat, waktu pembelajaran tidak efektif karena adanya siswa yang paham dan tidak paham yang menimbulkan kebosanan dan sekitar 90% nilai siswa di bawah KKM. Peserta didik sekitar 95% menyepelekan pembelajaran, yaitu tidak ada kepedulian antar sesama, sikap tanggung jawab, serta sikap peduli lingkungan. Cara mengatasi permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Bangun, yang pertama, pembuatan e-book berbentuk flipbook Quizshop Maker. Yang kedua, mencantumkan strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk pembelajaran ke peserta didik. Yang ketiga, karena sekarang daring, jadi membiasakan dan melatih guru untuk menggunakan platform yaitu blog. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang hasil akhirnya berbasis proyek dan menghasilkan untuk membiasakan peserta didik agar terbiasa bisa mengubah sikap untuk bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yang pertama untuk mendesain media e-book Quizshop Flipbook Maker berbasis blog. Untuk melihat kevalidan media e-book Quizshop Flipbook Maker berbasis blog, untuk melihat kepraktisan media e-book Quizshop Flipbook Maker berbasis blog. Yang keempat, untuk melihat peningkatan siswa peduli lingkungan dengan menggunakan media e-book Quizshop Flipbook Maker berbasis blog. Metode penelitian yaitu penelitian dan pengembangan. Metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Penelitian ini menggunakan prosedur model pengembangan yang dikembangkan oleh Bock and Gill, karena beliau menyatakan bahwa pendekatan R&D meliputi 10 langkah dengan tujuan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk dan mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan. Hasil analisis pengembangan bahan ajar IPA Biologi Materi Pencemaran Lingkungan berupa e-buku berbasis blog mendapat respon baik bagi peserta didik. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 69,4% siswa itu menyatakan sangat setuju dan 30,6% itu menyatakan setuju. Pemberian tugas dalam bentuk pengerjaan proyek pembuatan produk dari bahan bekas itu turut mendapat respon yang baik. Dilihat dari hasil kuesioner terkait antusias peserta didik pada penugasan proyek pembuatan produk dari bahan bekas meliputi 55,6%. Peserta didik ini menyatakan sangat antusias. 30,6% itu antusias dan 7,2% itu tidak antusias. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar, ya, e-book Quizshop Maker, ya, materi pencemaran lingkungan, ya,
dan pemberian tugas akhir berupa pengerjaan proyek pembuatan produk dari bahan bekas itu sangat disambut baik oleh peserta didik. Selanjutnya pembahasan ya, sebenarnya pada sekolah SMP terutama di kelas 1 itu tentunya penggunaan e-book harus didukung oleh peran seorang guru sebagai fasilitator. Media pemberian dalam pembelajaran yang berbentuk e-book ini sangat cocok untuk mendukung sumber utama buku paket dalam pembelajaran IPA, biologi, materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran dengan menggunakan blog ini dipilih sebagai salah satu alternatif media pembelajaran karena ya keuntungannya yang sangat besar ya, diantaranya kapanpun dimanapun itu bisa secara online ya, sesuai dengan kegiatan pembelajaran secara pandemik sekarang ini. Yang kedua, selain ada penyediaan layanan blog yang gratis ya, terus kemudian melalui fasilitas commenting sistem proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif antara siswa dengan sumber belajar. Nah, pembuatan e-book Flipbook marker ya, materi pencemaran lingkungan merupakan sumber utama peserta didik dalam belajar yang dilengkapi dengan petunjuk kerjanya serta dilengkapi dengan strategi pembelajaran dengan pengerjaan proyek dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan bagi peserta didik. Nah, dapat disimpulkan yang pertama, kebutuhan siswa terhadap bahan ajar sebagai sumber utama materi pencemaran lingkungan. Nah, ini sangat tinggi serta alat belajar ya. Misalnya blog ini selama daring itu sangat perlu dan cocok sesuai dengan kondisi dan letak lingkungan di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa peserta didik ini sangat membutuhkan informasi yang lebih detail tentang pembelajaran IPA biologi materi pencemaran lingkungan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek ya, itu adalah strategi yang efektif ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran di saat daring seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.